Anda percaya bahwa sesungguhnya wakil presiden bisa diturunkan sebelum 20 Oktober 26? Apakah itu sebetulnya hanya provokasi? Saya menemukan bahwa ada peraturan KPU seminggu sebelum putusan 90. Jadi putusan 90 itu tanggal 16 Oktober 2023. Peraturan KPU diterbitkan 9 Oktober 2023. Diundangkan 13 Oktober, 3 hari sebelum putusan 90. Ini kan gibran banget ini. Baru minggu lalu ada yang kontak saya bahwa ini ada peraturan KPU yang menjadi pintu masuk dan sangat gibran supaya dia seolah-olah memenuhi syarat. Indonesia belum siap memiliki Presiden Gibran Rakabuming Raka. Harusnya jadi wapres saja tidak siap kita. Bahkan harusnya wali kota Solo pun problematik. Kalau ditanya ke teman-teman PDI Perjuangan, akan ada catatan bahwa itu pun ada cawe-cawe Presiden Jokowi. Mas Denny ada masalah apa dengan Mas Gibran? Nggak ada. Secara pribadi, saya menghormati Mas Wapres, Mas Gibran. Tetapi ini persoalan negara. Karena kontrol sekarang itu relatif langka bahkan punah. Belum berapa hari, sudah ada yang mengontak saya. Kita kumpulan deh. Naikin tuh sayembaranya. Ada yang bilang 1 miliar deh. Saya bilang tunggu dulu. Kalau ijazah SMA atau yang sudah itu ada, maka saya rasa sejak ini mulai dimunculkan, Mas Wapres sudah menunjukkan. Sebagaimana beliau menunjukkan ijazah S1-nya. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih patut diacungi jempol, diteladani daripada sang ayah Jokowi. Iya, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berada di samping Presiden Prabowo Subianto pada saat sidang paripurna, hal itu menjadi salah satu persoalan bagi Profesor Denny Indrayana. Dengan segala alasan, tibalah kemudian satu kesimpulan dari Profesor Denny bahwa memecat Gibran adalah sebuah keharusan sejarah. Barangkali itu dari saya, tapi mungkin interpretasi itu tidak berlebihan. Profesor Denny tidak hanya berhenti pada soal kursi. Guru besar hukum tata negara itu membawa kita kembali pada luka lama tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, pencalonan Gibran dan persoalan etik dari Anwar Usman yang sekarang sudah keluar dari MK. Ada lagi yang kemudian menghentak kita di hari-hari terakhir ini. Profesor Denny menawarkan sebuah sayembara seharga 100 juta rupiah bagi mereka yang bisa memberikan bukti adanya ijazah SMA dari Gibran Rakabuming Raka. Semua ini membuat publik kemudian terkesiap, teringatkan kembali pada luka lama yang belum juga sembuh tentang pencalonan wakil presiden kita. Untuk itulah, pada Mandilog kali ini, kami langsung akan bertanya, akan mencoba menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Denny Indrayana. Selamat bertemu, Prof. Apa kabar, Mas Wawan? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Prof, Anda percaya bahwa sesungguhnya wakil presiden bisa diturunkan sebelum 20 Oktober 2026 maksud saya. Apakah itu sebetulnya hanya provokasi dan menyadarkan kembali publik bahwa wakil presiden kita ini bermasalah? Saya pikir kalau provokasi itu mungkin bahasa lebih menyentaknya ya. Tapi kan sebenarnya Mas Wapres itu tidak memenuhi syarat umur kalau tidak diolah dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Ingat, putusan itu sudah dianggap melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asyidiki.
ya. Dalam proses berjalannya, saya menemukan tidak hanya melanggar syarat umur, ini juga melanggar syarat pendidikan. Nanti bisa kita ulas bahwa ada peraturan KPU seminggu sebelum putusan 90. Jadi putusan 90 itu tanggal 16 Oktober 2023. Peraturan KPU diterbitkan 9 Oktober 2023. Diundangkan seminggu ya? Seminggu. Diundangkan 13 Oktober, 3 hari sebelum putusan 90. Yang salah satu bunyi pasalnya, pasal 18 ayat 3, itu mengatakan kalau tidak mempunyai ijazah SMA atau sederajat karena sekolahnya di luar negeri, maka bisa dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini kan Gibran banget ini. Iya. Artinya disengaja seolah-olah disiangi dulu ya untuk itu ya. Jadi tidak bisa kita kemudian berpikir ini memang sudah dipersiapkan. Dan bagaimanapun meskipun sudah disiapkan demikian, logika moral konstitusionalnya Gibran itu tidak memenuhi 2 syarat minimal. Syarat umur dan syarat pendidikan. Karena itu adalah kewajiban moral setiap orang untuk melakukan perlawanan ya. Melakukan jihad politik, kalau saya jihad yuridis, jihad konstitusional, mengatakan ini ada yang keliru dan tidak bisa dibiarkan. Prof, kalau soal umur, semua warga Indonesia tahu ya, Gibran dibantu oleh MK dalam persoalan ini. Tapi kan kalau soal pendidikan, sampai saat ini masih menjadi diskursus yang kemudian diangkat oleh Rosyuro dan lain sebagainya. Apakah dengan bukti yang terakhir ini, kita bisa lebih firm bahwa tidak ada sebetulnya yang namanya ijazah SMA Gibran itu? Jadi ini makin menguatkan. Kalau dari tulisan bukunya Mas Roy, kemudian ada perkara-perkara di PT UN, di Komisi Informasi Pusat, itu kemudian muncul dokumen surat keterangan yang menyatakan pendidikan Mas Wapres, Mas Gibran di Sydney, di UTS InSearch, itu dianggap sama dengan grade 12, kelas 12. Kelas 12 itu artinya kelas 3 SMA, ya kan? Surat keterangan bunyinya demikian, ya kan? Tidak ada tuh ijazahnya. Jadi kalau kita tanya ijazah SMA-nya, sampai sekarang belum muncul, ya kan? Itu satu indikasi. Jadi semua sudah melakukan langkah-langkah dan ketemu dengan mana ijazahnya. Kedua, berbeda dengan keterbukaan transparansi Mas Wapres, Mas Gibran pada saat Wali Kota Solo, menunjukkan ijazah di depan media, tidak daripada debat saya tunjukkan sajalah. Ditunjukkan itu Bachelor of Science dari University of Bradford kalau nggak salah, yang bekerjasama dengan MDIS di Singapura. Jadi kelihatan tuh ada ijazah S1, kita bisa cek dan pertanyakan juga ini kredibilitas ijazah ini. Tetapi sampai sekarang tidak ada itu ijazah SMA atau sederajat, ya kan? Yang ketiga, ini peraturan KPU ini yang mungkin tidak menjadi perhatian khalayak. Saya bicara dengan beberapa orang terkaget-kaget. Ada ternyata peraturan KPU. Apalagi tadi, kalau tidak ada maka bla 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 tadi kan? Dikecualikan. Jika tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sekolah luar negerinya, maka dikecualikan. Tidak perlu menunjukkan. Ini kan hampir sama dengan rumusan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika tidak 40 tahun, maka pernah garis miring sedang. Kata sedang itu betul-betul didedikasikan bagi Wali Kota Solo yang saat itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Kalau pernah saja, maka Gibran belum memenuhi syarat tuh. Begitu ada garis miring sedang, maka dia menjadi memenuhi syarat. Mengapa orang terlalu lama untuk menyadari hal itu? Kalau memang kemudian ternyata memang demikian. Ini sebenarnya mungkin publik atau saya yang terlambat, saya kurang paham. Tapi informasinya baru saya dapat minggu lalu. Jadi memang perhatian kita tidak ke sana. Bahkan waktu Pilpres yang kayak tadi MK kan tidak muncul ini. Betul. Kalau ini diketahui oleh pasangan pemohon, kandidat capres cawapres kontestan,
Pilpres 2024, saya yakin advokatnya akan menggunakan ini. Tapi kan mereka tidak tahu dan banyak publik tidak tahu karena ini diselipkan dalam peraturan KPU. KPU, iya. Bahkan salah Yang satu baru 3 hari berlaku. 3 hari sebelum putusan MK. 90. Iya, ada guru besar tata negara yang bilang ke saya, itu kan peraturan KPU yang menyesuaikan dengan putusan 90. Saya bilang tidak, Prof. Tidak, Prof. Beliau tidak tahu. Ini peraturan KPU-nya dibuat sebelum putusan 90. Setelah barangkali Mas Denny, enggak, Prof. Sebelum saya bilang. Siapa ini hukum? Mungkin beliau tidak berkenan disebut namanya kan. Iya. Jadi poinnya adalah tidak banyak yang tahu. Ada tim sukses yang mengatakan, wah, saya nggak tahu ada peraturan KPU semacam itu. Jadi ini makin menguatkan pertanyaan mana ijazah SMA atau yang sederajat. Jangan salah, itu syarat menjadi calon wakil presiden. Bahkan syarat untuk menjadi calon-calon kepala daerah, wali kota. Kalau ini tidak ada, maka dia tidak memenuhi syarat. Iya. Begitu. Prof, Anda juga mengeluarkan sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan, memberikan bukti adanya ijazah SMA Gibran, maka dia berhak untuk mendapatkan satu nominal tertentu yang Anda janjikan. Ya. Saya punya keyakinan bahwa Anda sebetulnya memang sudah meyakini, dan itu meyakini bahwa ijazah ini sebetulnya tidak ada. Apakah benar yang saya tanya? Kalau ijazah SMA atau yang sederajat itu ada, maka saya rasa sejak ini mulai dimunculkan, Mas Wapres sudah menunjukkan. Sebagaimana beliau menunjukkan ijazah S1-nya. Iya kan? Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih patut diacungi jempol, diteladani daripada sang ayah Jokowi. Iya, betul. Jadi Pak Jokowi harus belajar dari Mas Wapres. Dari anaknya, ya? Iya. Nah, tapi fakta bahwa sampai sekarang ijazah SMA atau sederajat itu belum ditunjukkan, ini kan menguatkan indikasi bahwa barang ini ada atau tidak. Iya kan? Kalau Anda kan aja ya? Saya sudah mengeluarkan ini udah berapa hari nih? Iya, betul. Belum juga muncul. Dan kenapa saya akhirnya mengambil langkah ini? Satu, secara logika ketatanegaraan, saya bisa uraikan panjang lebar itu tentang syarat pendidikan yang ada dalam undang-undang kita, undang-undang pemilu. Dua, ini harus menjadi gerakan moral, sosial, supaya tidak kemudian terkesan ini personal. Mas Denny ada masalah apa dengan Mas Gibran? Nggak ada. Secara pribadi, saya menghormati Mas Wapres, Mas Gibran. Tetapi ini persoalan negara, di mana kita butuh memverifikasi syarat Wapres, syarat calon wakil presiden yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang kita. Karena itu, gerakan ini menjadi sayembara adalah salah satu metode untuk kita bersama-sama lakukan kontrol. Karena kontrol sekarang itu relatif langka, bahkan punah. Orang untuk menjadi pengkritik itu sekarang dilabeli antek asing, atau aseng, atau londo ireng. Oposisi ditiadakan. Teman-teman ormas agama diberi gratifikasi izin tambang. Teman-teman media sedikit banyak sekarang juga diakuisisi kepemilikannya. Betul. Ada juga yang saya dengar begitu. Teman-teman LSM disiram air keras. Hingga matanya kita masih berutang kepada Novel, kepada Andri Yunus, bahkan nyawa kepada Mas Munir almarhum. Masih berutang kita. Maka kita harus melakukan gerakan yang lebih masif, gerakan yang lebih mengajak sebanyak mungkin orang. Dan ketika saya memilih sayembara, saya diskusi dengan istri saya. Saya bilang, izin nih, saya mau bikin semacam ini. Tadinya mau 1 miliar. Sambil mikir dari mana, kan? Kata istri saya, kebanyakan lah. 100 juta aja. Tapi poinnya adalah, kita ingin mengajak ini menjadi bentuk kesadaran bersama, desakan moral, desakan konstitusional, kepada Mas Wapres. Bentuknya seperti apa gerakan moral ini? Atau apa pengumpulan dari sekian banyak
publik ini dalam bentuk apa? Mengorganisasi diri atau bagaimana? Sebelum ke arah sayembara, saya 2 minggu ini menulis surat terbuka kepada Presiden. Iya. Karena saya pikir diam saja sekarang itu bukan lagi selemah-lemah iman. Kan dalam hati, Iya. itu bolehlah kalau tidak bisa dengan lisan dan perbuatan. Saya pikir diam saja sekarang turut berdosa. Maka saya coba melakukan ijtihad dengan Membuat surat menulis. terbuka. Biar publik juga lagi terpacu untuk membaca, biar kami juga yang mulai jarang menulis karena scrolling sosial media saja juga terpacu untuk menulis. Tetapi sebagai gerakan, kadang-kadang dia butuh format yang lebih populer, yang lebih bisa mudah dipahami oleh khalayak. Maka saya tercetus saja idenya. Ada seorang ulama besar yang mengatakan, Mas, semua itu diawali dengan niat. Kalau niatnya baik, maka wujudnya juga akan kelihatan dalam bentuk lisan maupun idenya. Ketika muncul ide itu, saya pikir oke, saya bikin sayembara deh. Supaya kemudian ini lebih barangkali luas dipahami. Supaya diseminasinya, supaya sosialisasinya itu lebih menjangkau banyak kalangan. Belum berapa hari, sudah ada yang mengontak saya. Kita kumpulan deh, naikin tuh sayembaranya. Ada yang bilang 1 miliar deh. Saya bilang tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Ini pengusaha? Ada lah. Ada ya? Sudah mulai banyak yang mengontak dan mengatakan kenapa baru sekarang? Kenapa sebelumnya tidak? Karena memang pengetahuan tentang baru seminggu tadi kan? Baru minggu lalu ada yang kontak saya bahwa ini ada peraturan KPU yang menjadi pintu masuk dan sangat Gibran supaya dia seolah-olah memenuhi syarat. Jadi better late than never. Iya, betul. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Prof, begini. Ini kan kita mempersoalkan sesuatu yang katakan saja, ya bukan katakan, memang ini lalu dan kemudian kita membukanya lagi. Akankah satu hal yang post factum ini bisa mengembalikan negeri ini pada rel yang seharusnya, artinya bisa memecat Gibran kalau dalam kata-kata Mas? Ini bisa dijawab dengan beberapa poin. Poin pertama itu istilahnya kepastian hukum. Iya. Di mana kepastian hukum kalau terus dibuka? Maka saya bisa bilang, saya konsisten menyoal ini bahkan sebelum putusan 90. Oke. Jadi pada saat Majelis Kehormatan pertama kali bersidang, Profesor Jimli Asidiki mengatakan, ini ternyata ada surat dari Profesor Denny 3 bulan sebelum putusan. Kok tidak diproses ya? Jadi saya dari Melbourne sengaja menulis surat kepada Mahkamah Konstitusi mengatakan ini putusan terkait dengan syarat umur, harusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak boleh ikut. Karena ada potensi benturan kepentingan yang bertentangan dengan Bangalore Principles. Apa itu? Bahwa hakim tidak boleh memutus perkara-perkara ada terkait dengan keluarga atau kerabatnya. Saya sudah berkirim surat itu. Jadi kalau kemudian setelah putusan banyak keberatan masuk, setelah putusan, itu tidak berlaku bagi saya seharusnya. Karena saya melakukan keberatan, mengajukan keberatan sebelum putusan 90. Itu yang saya sampaikan ke MK. Tidak bisa prinsip final and binding diterapkan dalam keberatan saya. Karena saya melakukan keberatan sebelum putusan, tapi tidak digubris. Satu. Yang kedua, kalau prinsip kepastian hukum saja yang dikedepankan, maka hukum cenderung tidak adil. Dalam kepastian hukum itu, pada saat saya kuliah di Fakultas Hukum UGM, Profesor Sudikno Mertokusumo mengajarkan pengantar ilmu hukum dan di semua fakultas hukum. 3 elemen untuk putusan, tidak hanya kepastian, tapi keadilan dan kemanfaatan. Kalau kita hanya mengatakan sudah ada putusan MK selesai, maka kita akan membiarkan pelanggaran etika moral konstitusional ini menjadi kebenaran. Kita terbiasa kemudian mendiskon konstitusi, moralitas sudah terjadi, sudahlah, biarkan saja. Tidak bisa. Sebagai prinsip moral dan melanggar konstitusi, saya terluka dengan putusan MK itu. Itu skandal konstitusional yang luar biasa. Sehingga kemudian memang tetap harus dilawan. Yang ketiga, kalau kita bicara ini sudah selesai, ya tidak dong.
Kan di dalam Undang-Undang Dasar dimungkinkan yang namanya kosong jabatan wakil presiden itu karena 4. Ya. Mangkat Ya. artinya wafat, berhenti artinya mengundurkan diri, diberhentikan itu baru melalui proses yang berliku-liku di DPR, MK dan MPR, tidak lagi memenuhi syarat. Jadi kan secara konstitusi orang bisa kosong jabatan wapres itu ketika ada tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ya. Nah, kalau sekarang ditemukan dan memang baru saya temukan seminggu yang lalu, berarti kan dia tidak memenuhi syarat ini. Prosesnya bisa lebih singkat dibandingkan dengan proses yang berbelit-belit tadi. Persis. Di antara 4 kemungkinan kosong diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar ini, mangkat kan Ya, tidak itu tahu kapan. Allah ya. Iya. Ya. Berhenti, mengundurkan diri, ini anytime bisa. Ya. Kalau Mas Wapres sekarang, oh iya saya ini belum layak nih, Ya. belum saatnya, saya mundur, sekarang pun bisa. Ya. Yang lama itu kalau diberhentikan melalui proses impeachment, pun kalau tidak lagi memenuhi, yang keempat ini saya ralat, ini tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban sebagai presiden atau wakil presiden. Ini yang keempat. Ini biasanya dimaknai sakit permanen, begitu. Jadi bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Orang kemudian mencampur adukannya dengan pasal impeachment article. Orang presiden wakil presiden bisa diberhentikan karena pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, korupsi, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Ini memerlukan proses yang memang lama. Tapi kan wakil presiden Gibran bisa mundur, dan itu yang dilakukan bukan hanya oleh Presiden Soeharto tahun 98. Beliau mundur dan kemudian digantikan oleh Pak Habibie. Tapi juga jangan lupa ada sejarah ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun 56 mengundurkan diri karena tidak lagi sejalan dengan Presiden Soekarno pada saat itu. Poinnya adalah ada catatan sejarah di mana Wapres pernah mundur dan Presiden pernah mundur. Apalagi sekarang alasannya lebih mendasar. Sebenarnya tidak memenuhi syarat umur dan tidak memenuhi syarat pendidikan. Alasan konstitusional dan alasan moral tidak dipenuhi. Apalagi yang lebih tinggi daripada itu untuk menjadi alasan berhenti. Memenuhi syarat itulah yang kemudian membuat Prof. Denny Indrayana yakin bahwa sebetulnya Gibran bisa berhenti sebelum 20 Oktober itu. Karena kalau berhenti tidak perlu waktu berbulan-bulan. Kalau prosesnya impeachment, maka memang melalui proses angket di DPR, melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, melalui proses putusan politik di MPR, itu memang butuh waktu. Sehingga 20 Oktober akan terlampaui. Di MK saja bisa 90 hari. Ya kan? Meskipun kalau koalisi pemerintahan Prabowo itu satu pemikiran bahwa ini memang harus diluruskan, maka sebenarnya tidak juga sulit. DPR ini satu koalisi. Saya menduga sebenarnya dalam hati nuraninya para partai ini juga tidak setuju amat. Apalagi kalau ditanyakan kepada PDI Perjuangan. Barangkali PDI Perjuangan akan di depan tuh. Meskipun dia bukan dalam barisan koalisi. Ya kan? Tapi mungkin akan justru paling depan. Karena dalam kacamata PDI Perjuangan, inilah londe ireng bagi bagi banteng moncong putih. Iya kan? Jadi sebenarnya di DPR bisa jadi kalau terkonsolidasi ini bisa bergulir. Di MK saya duga sedikit banyak komposisinya sekarang juga sudah dipersiapkan untuk dikuasai, dikooptasi. Kami misalnya Constitutional Administrative Law and Society, dosen-dosen yang ngajar Hartain dan Han, saya, Profesor Uceng, Bivitri Susanti, Prof. Susi, Ferry Amsari, itu sedang menguji proses seleksi salah satu hakim konstitusi, Adis Kadir. Kemarin kita uji etikanya di MK-MK, sekarang kita gugat 2 di gugatan di PT UN. Jadi kita sedang melakukan langkah-langkah itu
Karena kita lihat ini bisa terkooptasi di MK. MPR tidak terlalu sulit kalau konsolidasi politiknya juga terbentuk. Poinnya adalah tergantung political will. Nah, pertanyaannya bagi Pak Prabowo sekarang mau tidak bergerak ke arah situ. Saya rasa ini perlu dihitung oleh beliau. Karena bagaimanapun kan koalisi politik Prabowo Jokowi dengan mengangkat Gibran sebagai wapres itu kan koalisi sesaat. Bagi Prabowo ini kan golden ticket ini betul. Untuk menang. Bukan Gibrannya, tapi Jokowinya. Bukan Jokowi sebagai pribadi, tapi Jokowi sebagai presiden yang punya kekuatan politik, kekuasaan dengan aparatnya dan anggaran modal yang kemudian mewujud dalam bentuk pelanggaran konstitusi yang paling merusak, yaitu cawe-cawe. Nah, kepentingan politik sesaat dan sesat semacam ini biasanya tidak bertahan lama. Dalam satu tulisan saya katakan Gibran mundur atau bisa jadi Prabowo dimundurkan. Saya pikir bukan apa-apa. Indonesia belum siap memiliki Presiden Gibran Rakabuming Raka. Harusnya jadi wapres saja tidak siap kita. Bahkan harusnya wali kota Solo pun problematik. Kalau ditanya ke teman-teman PDI Perjuangan, akan ada catatan bahwa itu pun ada cawe-cawe Presiden Jokowi. Pada saat maju wali kota Solo, sampai ada pasangan yang dibentuk kan, boneka kan pada saat itu. Untuk Gibran bisa duduk di wali kota Solo. Jadi bayangkan, kalau kita tetap diam saja, karena alasan-alasan formalitas sudah selesai, sudah duduk, apakah kita tidak kemudian ikut zalim dan membiarkan arah Republik melenceng ke jalur yang salah? Prof, mengapa pertanyaannya adalah mengapa Pak Prabowo tidak melakukan apa yang tadi Profesor jelaskan? Apakah perasaan bahwa beliau pernah ditolong pada saat kampanye dan lain sebagainya pada saat beliau menuju singgasana saat ini, atau ada hal lain? Bisa ditanya ke beliau, tapi pertimbangan elektoral menang itu saya rasa memang menjadi salah satu faktor ya. Dugaan saya, dan ini sudah banyak didiskusikan, faktor presiden yang masih duduk itu bisa menjadi salah satu penentu kemenangan dalam pemilu-pemilu kita. Karena sayangnya pemilu kita ini gagal ginjal. Apa maksudnya? Demokrasi dengan mekanisme pemilunya itu adalah proses rutin, kalau di kita 5 tahunan, di mana dilakukan cuci darah tuh. Para calon pemimpin eksekutif, presiden masuk dengan calon anggota parlemen, dicuci dalam ginjal pemilu, kemudian keluar menjadi darah bersih. Itu idealnya, sehingga yang muncul adalah politisi-politisi bersih yang amanah, duduk sebagai pemimpin republik dan anggota parlemen. Persoalannya pemilu kita gagal ginjal. Masuk darah kotor dan darah bersih, politisi busuk dan politisi bersih, keluarnya lebih banyak yang kotor. Karena terjadi gagal ginjal di sini, fair and clean election itu tidak terjadi. Pemilihan jujur dan adil itu sekarang berubah menjadi, kalau dulu postulatnya yang curang tidak boleh menang. Kalau sekarang berubah tuh. Saya ikut pemilu beberapa kali. Kalau mau menang harus pakai uang. Harus curang juga ya. Dua sekarang strategi pemenangan itu. Politik uang dan politik curang. Jadi cawe-cawe yang dinisbatkan oleh Presiden Jokowi itu adalah strategi paling merusak kejujuran dan keadilan pemilu. Nah, pada titik ini Mas Wapres barangkali justru bukan faktor penentu. Meskipun sebagai orang dewasa dia bisa bilang, maaf Pak, saya belum layak, belum saatnya lah, sebagai faktor orang dewasa. Tapi yang lebih menentukan sebenarnya adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena saat itu beliau presiden gitu. Beliau
harusnya punya visi kenegarawanan yang artinya tidak mengorbankan bangsa dan Republik Indonesia dengan mengangkat seseorang kepada posisi sebagai wakil presiden. Padahal kalau ditanya lubuk hati yang paling dalam, mampukah, layakkah posisi terhormat itu diisi oleh Mas Gibran? Saya khawatir belum saatnya. Bukan berarti tidak boleh. Iya. Tetapi butuh proses yang lebih selektif. Butuh proses yang lebih menghargai meritokrasi untuk orang bisa duduk pada jabatan yang sedemikian terhormat. Saya lihat ini di Madilog belum ada ini gambarnya Mas Wapres. Ada Presiden Prabowo, ada Ma'ruf Amin, tapi Mas Wapres belum ada ini. Maksudnya, mungkin nanti akan digambar mungkin lagi. usulan dari Profesor diadakan gitu. Sebaiknya tidak. Prof begini, Ya. ini pertanyaan saya yang awam. Ya. Prof, kita melihat bahwa putusan MK 90 itu bermasalah dan itu sudah menjadi common sense hampir semua orang di Republik ini. Ya. Kemudian muncul yang tadi Profesor katakan Peraturan sepekan KPU, peraturan KPU nomor berapa? Nomor 19 tahun 2023. Ya. Apakah fakta itu kemudian memunculkan satu keharusan bagi negara ini untuk menginvestigasi siapa yang berada di belakang semua itu dan kemudian masuk ke ranah mungkin pidana atau apa? Normalnya demikian. Artinya kalau kita mau menempuh jalur yang panjang, ingat ada jalur singkat. Kalau Pak Jokowi, kalau Mas Wapres tidak ingin negeri ini berpanjang kali lebar, tergerus energinya ke satu persoalan ijazah Mas Wapres ataupun Pak Jokowi, tunjukkan saja. Kalau ada, saya tidak akan lagi menyoal masalah syarat pendidikan Mas Wapres. Yeah. Ya kan? Saya bilang dalam sayembara saya. Itu tidak perlu sampai ada penyelidikan. Yeah. Selesai masalah case close. Ya kan? Mas Wapres, Legowo berhenti mengundurkan diri dan levelnya sama dengan pemberhentian Pak Bung Hatta. Ya kan? Meskipun alasannya barangkali berbeda ya. Yang satu tidak memenuhi syarat, ya kan? Kalaupun itu tidak dilakukan, maka kalau kita ingin menegakkan keadilan konstitusional dan keadilan moral, maka memang harus ada proses hukum yang dilakukan. Maka DPR bisa melakukan hak angket, melakukan penyelidikan. Ada apa kok tiba-tiba muncul pasal ini? Karena di peraturan KPU sebelumnya tidak ada ini. Jadi di peraturan KPU untuk pilpres sebelumnya nggak ada syarat pengecualian ini. Tiba-tiba seminggu sebelum putusan MK ditandatangani oleh Ketua Hasyim Asyari yang diberhentikan karena persoalan etika asusila, muncul pengecualian terhadap orang yang tidak punya ijazah SMA luar negeri. Bagaimana mungkin kita bisa menerimanya sebagai sesuatu yang normal? Tidak boleh. Dalam kacamata hukum, meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, suatu putusan pengadilan sampai pada level inkrah, kalau ada novum, ada bukti baru, maka itu perkara mesti dibuka lagi. Kembali, ya? Betul. Bagi saya, temuan bahwa ada pengecualian yang sangat Gibran, ini novum baru. Ini novum. Yang karenanya harus dijadikan argumentasi alasan hukum untuk mendorong either Mas Gibran mundur atau dimundurkan. Kalau misalnya DPR tidak mau melakukan itu, sementara kita tahu di DPR pun sudah terkonsolidasi hampir semuanya bukan merujuk ya berpihak pada presiden. Itu artinya justru yang tidak mau melakukan itu adalah Pak Prabowo. Dan untuk itu sebetulnya bisakah kita sebagai publik mempertanyakan ketidakmauan Pak Prabowo ini? Sangat bisa. Surat-surat saya kan ada yang bilang, kok Mas Gibran, Mas? Bagaimana dengan Pak Prabowo? Kemarin saja saya menulis paradoks Prabowo. Yeah. Orasi anti korupsi tanpa konsistensi. Jadi kita tidak menunjuk orang per orang. Kita tidak bicara personal. Kita bicara Indonesia yang harus dirawat kewarasannya, konstitusinya.
Ketika kita bicara itu, siapapun yang kemudian etika moralnya diturunkan dan tidak melihat ini sebagai masalah, ketika aturan ditekuk-tekuk untuk kepentingan elektoral sesaat, untuk kepentingan curang menang, maka kita jadikan dia sebagai wilayah untuk dikritisi kan, dengan risiko londe ireng sekalipun. Bahkan tidak hanya londe ireng, di tulisan itu saya katakan bersikap kritis sekarang itu bisa dibungkam dengan 3 modus. Dibeli. Ini paling banyak, efektif. Orang media ya? dijadikan menteri, dijadikan komisaris, duta besar, apapun. Kemudian dikriminalisasi. Ini juga tidak sedikit yang kemudian diam karena kemudian mundurlah. Kalau nggak ada kasusnya nih, tiba-tiba ada budaya mundur di kita. Mundur dari gubernur BI, mundur dari OJK, mundur dari kepala BGN, mundur dari Jampitsus. Jarang-jarang nih kita punya budaya mundur semacam ini. Yang ketiga, dihabisi. Tadi kita masih punya sejarah gelap di mana negara yang pengecut itu kemudian menggunakan tangan-tangan kekuasaannya untuk membungkam para pengkritik. Ada yang diculik, ada yang diarsenik, ada yang disiram dengan air keras. Jadi ini berisiko, yang saya lakukan ini berisiko. Ini bukan berarti saya akan dalam posisi tenang-tenang saja. Paling tidak sekarang akun sosial media saya penuh dengan buzzer sekarang. Udah mulai ya? Udah penuh dengan logika-logika ancaman, kata-kata yang luar biasa, yang udah saya nggak baca, kata istri saya kok usah dibaca. Memang saya nggak baca, tetapi kelihatan gitu yang teman-teman yang ikut bantu saya, akun saya, laporan ini, waduh, ini komentar-komentarnya tidak substantif, argumentum ad hominem, lebih ke arah menyerang pribadi. Tapi sudahlah, Bismillah, saya sering mengutip di banyak kesempatan statement luar biasa dari Novel Baswedan, pejuang anti korupsi kita, yang mengatakan takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah Ta'ala. Oke. Prof, kalau sekiranya proses-proses itu terjadi, apakah misalnya Gibran mengundurkan diri karena merasa yaitu alasan yang paling mungkin untuk dia dan keluarganya tenang atau apapun, kan nanti Pak Prabowo harus menggantikannya. Kira-kira siapa yang paling layak dan dengan cara apa sebetulnya mekanisme penggantian itu? Kalau siapanya barangkali terlalu politis ya. Saya lebih baik tetap di bidang saya, hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatakan ada 3 kemungkinan kekosongan jabatan presiden wakil presiden. Pertama, jika presiden kosong, maka wakil presiden naik menggantikan presiden. Jika wakil presiden yang kosong, maka presiden mengajukan 2 nama. Diusulkan kepada MPR untuk diangkat sebagai wakil presiden. Jika kedua posisi itu kosong, presiden dan wakil presiden, maka triumvirat ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, mengisi sebagai pelaksana tugas presiden, dan kemudian MPR melakukan pemilihan presiden wakil presiden, bukan rakyat, tapi MPR, dari calon yang diajukan oleh koalisi pasangan pemenang pertama dan kedua Pilpres sebelumnya. Kalau posisi sekarang, Pilpres 2024, maka pemenang pertama adalah koalisi Prabowo Gibran mengajukan usulan nama, dan koalisi Anies Mohaimin mengajukan usulan nama. Problemnya kalau mereka pecah koalisi, ini tidak diatur. Sehingga saya bilang, ya bisa jadi kita perlu merujuk ke ekstra konstitusional. Jangan-jangan tidak melalui proses konstitusi tertulis. Tetapi poinnya adalah, terlepas dari siapa yang akan sangat personal dan pribadi, ini yang kita sedang lakukan adalah pengkritisan tadi. Prinsip-prinsip
moral dan konstitusi kita yang ditabrak dengan cara-cara yang sangat terbuka begitu. Bahwasanya kita tidak melihat peraturan KPU ini diubah ya karena kita tidak itu pada level yang sangat serendah itu sebenarnya. Kalau putusan MK kan dibaca sehingga terbuka untuk umum, pembacaannya diketahui banyak kalangan. Tapi perubahan peraturan KPU ini kan tidak gitu. Iya, betul. Tapi sedemikian upaya yang dilakukan menurut keyakinan saya supaya aman, menggunakan frasenya Panji di Mensria. Katanya aman. Kalau menurut keyakinan saya, ini ada indikasi upaya-upaya memang untuk menekuk aturan sehingga membuka ruang bagi Mas Gibran bisa maju sebagai kontestan di 2024 kemarin. Seharusnya tidak memenuhi syarat umur, seharusnya tidak memenuhi syarat pendidikan. Kalau misalnya seperti itu, kan sebetulnya Pak Prabowo bisa memilih orang yang lebih beliau gini ya, memilih Gibran pada saat itu kita anggap sebagai sebuah keharusan agar memenangkan. Sekarang menang dan beliau sebetulnya punya potensi untuk dibantu oleh orang yang lebih kapabel atau apapun sesuai pilihan. Mengapa Pak Prabowo juga tidak melakukan itu? Saya sih, karena kita bicara etika moral, mengomentari yang pertama dulu. Bahkan untuk memilih Gibran dengan alasan menang pun, menurut saya sebaiknya tidak dilakukan kalau prinsipnya adalah moralitas. Pada saat saya maju pemilihan gubernur Kalimantan Selatan, udahlah menang dulu lah. Nggak perlu dicari uangnya dari mana, kami yang bagi. Mas Denny bilang iya saja, kita bagi uang untuk dapat suara. Nggak perlu banyak-banyak, berapa kecamatan aja. Saya bilang tidak. Saya ingin menang dengan cara yang benar. Saya ingin duduk di posisi yang amanah itu dengan cara yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi saya tidak ingin menang dengan cara curang, saya bilang. Maka itu etika moral yang dari tadi kita letakkan. Kita harus konsisten. Kalau sekarang itu mau dikoreksi, ya memang salah satu yang punya daya influence mengajak kekuatan-kekuatan politik, partai untuk bergerak, meluruskan dosa kolektif kebangsaan. Ini dosa kolektif kita nih. Betul. Kita punya Mas Wapres, tentu ada yang punya kontribusi lebih besar dosanya, tapi ketika kita menganggap normal, ini new normal. Tidak ada yang keliru, sudah duduk, sudahlah, tunggu saja 5 tahun lagi. Maka menurut saya kita membiarkan ini, dan itu tidak boleh. Dan salah satu yang tidak boleh adalah nakoda Republik, Presiden. Ketika Presiden kemudian tidak mengambil langkah dan menikmati kekeliruan ini, karena kemudian beliau tidak hanya menang, tapi juga tidak ada kegaduhan politik yang mungkin beliau rasa tidak perlu, menurut saya itu juga sikap yang perlu kita kritisi. Karena sekarang kritik itu relatif dimatikan kan? Dan meskipun sulit, ya kita tetap harus melakukan perlawanan, memberikan satu ayat kebenaran. Meskipun hanya satu ayat. Gini, apakah itu salah satu kemungkinan alasannya adalah beliau memang ingin running negeri ini sendirian? Sehingga beliau tidak perlu lagi berpikir misalnya menggantikan wapresnya yang mungkin saja nanti diisi oleh orang yang cukup kritis, mengkritisi langkah-langkah dia. Ada kemungkinan seperti itu? Dalam sejarah kita pernah punya presiden tanpa wakil. Itu pada saat Pak Habibie naik, jadi tidak ada wakil presiden. Apakah Pak Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka dan sekarang membiarkan perannya juga tidak substantif dan sehingga beliau relatif sendiri, kelihatannya ada semacam kesadaran atau tidak sadar tentang itu, tapi mendudukan Mas Wapres di sidang kabinet tidak bersisian dengan beliau sedikit banyak menunjukkan the only one, satu-satunya pemimpin Republik ini adalah saya. Gitu. Sedikit banyak ada kesadaran atau ketidaksadaran itu. Tetapi dalam kacamata konstitusi tetap saja seharusnya posisi wakil presiden itu tidak boleh dikosongkan.
Karena ini adalah kondisi-kondisi yang perlu diantisipasi. Dalam surat 3 sebab runtuhnya rezim, saya katakan ada 3 kemungkinan sesuatu rezim bisa tumbang. 1, krisis ekonomi. Ini sudah terjadi 98 dengan bergulir menjadi krisis moneter dan politik menyebabkan Pak Harto tumbang. Kedua, skandal publik. Salah satunya korupsi. Kalau kita lihat sekarang korupsi ada di mana-mana. Dan di lingkaran beliau juga tersentuh. Terbukti dengan kepala BGN dan orang selevel Jampitsus yang menjadi salah satu ujung tombak beliau dalam Satgas PKH. Yang ketiga, skandal pribadi. 3 hal ini itu tidak mustahil. Terutama kalau kita lihat krisis ekonomi nih. Sudah $18.000. 98, 16.000. Jadi, bahwasanya kita butuh skenario jika ternyata amit-amit ada kondisi yang extraordinary di mana presiden tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan wakil presiden yang naik, maka kita tidak ingin mungkin Pak Jokowi dan Gibran menunggu itu. Indonesia tidak. Karena itu menurut saya adalah satu antisipasi yang logis, rasional bagi Pak Prabowo untuk kemudian memilih wakil presiden yang lebih punya wibawa, yang lebih punya kapasitas, intelektualitas, dan etika moral. Kalau itu tidak beliau lakukan, artinya beliau tetap, saya pakai kata dalam tanda petik, menikmati semua ini, menikmati kediaman wapresnya karena tidak signifikan dan sebagainya. Sebetulnya yang dilakukan itu adalah melepaskan tanggung jawab kenegaraan untuk tadi, kalau usia kan siapa tahu gitu. Artinya beliau tidak cukup bertanggung jawab kalau tidak melakukan itu. Ya, ini kita sekarang memang punya presiden-presiden yang pemikiran kenegarawanannya perlu kita challenge ya. Pak Jokowi ketika merestui anaknya menjadi calon wakil presiden, perlu dipertanyakan. Apakah yang dipikirkan adalah nasib Indonesia atau nasib keluarga? Pak Prabowo ketika menggunakan Mas Wapres sebagai golden ticket menang pemilu, apakah yang dipikirkan adalah Indonesia atau juga kepentingan hanya duduk sebagai presiden? Dan tentu saja sangat disayangkan kalau level-level leadership Republik sekarang pemikirannya sangat jangka pendek, menang pemilu, duduk saja sebagai presiden, dan kemudian membiarkan Republik rusak secara etik. Saya pikir ini memang harus dirombak total. Kita harus melakukan langkah-langkah yang mengejutkan tadi. Dan saya sedang berpikir ini tidak bisa dilakukan sendirian. Karena itu ada teman yang bikin kabinet bayangan, ada yang melakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Saya dengan surat dan mungkin ada sedikit upaya untuk mengajak lebih banyak orang dengan sayembara. Tetapi ini pada titik tertentu memang harus menjadi gerakan bersama. Gerakan yang tidak sendiri-sendiri, spontan, tapi menjadi gerakan untuk menyelamatkan Republik. Supaya kemudian kita tidak menjadi kendaraan yang tanpa kontrol. Sekarang ini tanpa oposisi, kita tuh kendaraan yang tanpa kontrol. Tanpa rem ya? Kencang nih, diajak lari, tapi nggak ada remnya, nggak ada kontrol, nggak ada pengawasan. Dan itu berbahaya bagi Republik. Apakah gerakan ini salah satunya adalah tadi meminta presiden dengan tegas untuk memikirkan wakilnya, kasarnya untuk memecat dan mengusulkan pengganti yang baru? Tentu akan ada yang berpikir, loh, kok Mas Denny mengatakan presiden mecat Gibran? Di mana letak konstitusinya, gitu kan? Siapapun saya itu bisa punya pemikiran, ide, Mas Gibran sebaiknya mundur dong.
ya kan? Karena dengan segala hormat, ada yang lebih punya kapasitas, kewibawaan untuk duduk di posisi yang sedemikian Tinggi. terhormat itu. Mhm. Kalau saya saja bisa sebagai rakyat, apalagi presiden kan, Iya. tidak perlu barangkali dilakukan dalam forum terbuka kan? Iya. Karena mungkin akan problematik loh. Presiden kok mengusulkan wapresnya untuk mundur, berhenti? Kan harusnya melalui proses di DPR, MK, dan MPR. Kan begitu tuh Iya, iya. logika formalnya. Kan bisa sambil ngopi-ngopi, Mas Wapres. Ini memang kelihatannya kondisinya setelah sedemikian, ternyata ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi nih secara konstitusi. Bagaimana kalau Mas Wapres kita sepakati selamatkan Republik. Nanti kan bisa begitu anunya, jalur prosesnya, komunikasinya. Dan ya kita dengar, kalau beliau tidak berkenan, Pak Pres tidak berkenan, karena Gibran bin Jokowi mungkin punya agenda-agenda yang kita tidak tahu, ya tergantung Pak Presiden sekarang. Apakah beliau lead the nation, atau beliau tunduk dan takluk. Bisakah kita berharap Presiden melakukan itu? Dari penilaian Prof. Denny. Ada seorang kawan, sebutlah Profesor Zainal Arifin Mohtar, Iya, yang mengatakan berharap dan percaya kepada Prabowo itu tidak boleh. Karena itu syirik. Oh, Hanya boleh berharap dan percaya kepada Tuhan. iya. Oke, benar itu. Ya benar kan? Oke. Tapi saya memaknai itu sebagai jawaban yang sangat normatif dari Profesor. Apakah Profesor berkelit untuk menjawab lebih jujur? Tidak. Itu kan jelas bahasanya. Oh iya, siap. Kalau berharap dan percaya kepada makhluk, ya, itu syirik. Tidak boleh, haram. Ya, betul. Jadi Prof. Uceng itu mengatakan sudah nggak ada harapan lah. Tapi kalau kita di agama, itu kan tidak boleh putus harapan. Betul. Tidak boleh pesimis. Tetap harus ya optimis tapi realistis lah. Maka saya merawat kewarasan itu dengan mencoba tetap menjaga optimisme, walaupun ya seberapa optimis kita dengan situasi seperti sekarang. Kalau surat Yusuf bahkan mengatakan bahwa putus asa itu bagian dari kekafiran kan? Kalau Ustadz yang sudah ngomong, saya sampai nawat. Siap. Saya kembali pada soal ini, PKPU nomor 19 itu. Ya. Kalau tadi Profesor mengatakan bahwa ini adalah novum, artinya sebetulnya kita sebagai publik bisa mengangkat kembali persoalan ini dengan novum baru. Sudah. Saya sudah lakukan. Sebagai salah satu yang belajar hukum tata negara, sudah saya lakukan. Proses sosialnya, sudah mengangkat ini menjadi diskursus publik, sudah menjadi barang yang sekarang mulai terbuka diketahui publik. Beberapa profesor, beberapa orang mengatakan, oh ada. Sekarang proses yang sudah mulai meluas ini, kalau mau ditarik menjadi proses formal, tinggal silakan. Ada bentuk apa? Class action atau apa namanya? Gugatan? Ya, kan sudah ada yang mengajukan ke PT UN kalau gugatan. Kan kalau ini mau ditarik ke DPR bisa. Tapi saya lebih mendorong proses yang Mas Wapresnya kalau tidak bisa menunjukkan ijazahnya, salah satunya dengan sayembara yang saya adakan, ya sebaiknya mundur lah. Sehingga kita tidak kemudian berpanjang-panjang dalam proses yang menguras energi bangsa ini. Begitu. Ini persoalan mudah. Persoalan simple. Kenapa jadi rumit? Sama tunjukkan saja. Beliau waktu wali kota Solo sudah menunjukkan ijazahnya. Kenapa sekarang ijazah SMA menjadi tidak? Kan itu saja sudah menunjukkan ada sesuatu yang mungkin tidak ingin ditunjukkan. Apa itu? Apa yang ingin disembunyikan? Ingat, jika korupsi itu terjadi, sikap-sikap koruptif dan koruptif itu terjadi di ruang-ruang gelap. Jadi kalau kemudian ini dibiarkan dalam ruang-ruang gelap, tanpa transparansi, tanpa keterbukaan, tanpa menunjukkan ijazah SMA atau yang sederajat, berarti memang koruptif dan kolutif ini dipelihara.
ya kan? Betul. Fakta yang manipulatif Betul. bahwa memenuhi syarat pendidikan ini diabadikan, dilestarikan, harus dilawan. Prof, tolong tolong benarkan jika saya salah. Sayembara ini kan menurut saya lebih ditujukan pada publik. Siapa yang bisa membawa bukti soal ijazah Gibran, maka dia dapat reward tertentu. Bisakah kemudian dari sayembara ini mengerucut pada satu aksi yang lebih tegas, meminta justru bukan publik, Gibran lah. Iya. Iya, sebenarnya kan yang punya ijazah itu Mas Gibran. Betul. Kalau Mas Gibran punya ijazahnya, segera tunjukkan. Satu, adresatnya itu Gibran lah. Iya. Publik kan tidak punya akses karena ini dokumen pribadi kan. Iya. Tapi menjadi punya akses kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin ada dokumennya. Iya. Mereka bikin surat keterangan bahwa ini UTS insert itu sama dengan kelas 12, mestinya kan mereka melihat dong. Iya. Ini apa dokumen yang dilihat? Ijazah, surat keterangan lulus, atau sertifikat. Iya. Kalau ini bukan SMA ternyata lembaga kursus, nggak ijazah itu, sertifikat ini. Jadi teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menjadi tempat untuk menunjukkan. Iya. Orang-orang yang punya akses KPU, karena pada saat mendaftar di wali kota, pada saat mendaftar di calon wakil presiden, KPU di Solo maupun KPU RI mestinya punya dokumen pendukung dong. Iya. Mereka juga bisa menunjukkan. Jadi ini selain publik yang tidak punya dokumen, tapi ingat ya, dokumen ini bukan dokumen yang dirahasiakan. Sudah ada putusan dalam kasus Pak Jokowi sampai ke level PT Tun di mana UGM bilang ini dokumen rahasia nih. Iya, betul. Enggak, kata KIP pun, kata Petun pun ini dokumen yang dikecualikan, bukan dokumen rahasia. Sehingga harus di-disclose, harus dibuka kepada publik. Ya kan? Iya. Artinya tidak ada lagi sebenarnya pintu-pintu secara hukum kecuali ndablek kata orang Jawa untuk tetap berlindung di balik prosedur formal legal ini. Pak Jokowi sudah menarik kita pada perdebatan masalah ijazah ini bertahun-tahun. Iya. Mas Gibran sudah memberi contoh menunjukkan ijazah S1-nya. Harusnya SMA tidak sulit. Betul. Tapi kalau juga sulit, berarti memang ada yang tidak dipenuhi dalam syarat pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden. Kalau itu yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan ini. Sehingga kemudian terus mentoleransi pelanggaran konstitusi. Oke. Clear, Prof. Alhamdulillah dalam 1 jam ini kita bisa bicara banyak dan minimal buat saya sendiri cukup banyak hal yang terbuka. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya kemukakan karena waktu sudah habis. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sobat Marilog, persoalan kita bukan sekadar apakah Gibran harus tetap duduk sebagai wakil presiden atau harus meninggalkan kursinya. Persoalannya jauh lebih mendasar, apakah sebuah negara berani mengoreksi kekuasaan ketika kekuasaan itu dianggap lahir dari proses yang bermasalah? Tetapi disitulah kita harus berhati-hati. Sebab sama berbahayanya dengan kekuasaan yang melanggar konstitusi adalah keinginan menjatuhkan kekuasaan dengan mengabaikan konstitusi. Gibran boleh dikritik, putusan MK 90 boleh terus diperdebatkan. Profesor Denny Indrayana bahkan boleh menyerukan pemakzulan. Tetapi pada akhirnya, republik ini tidak boleh diperintah oleh kebencian kepada seseorang. Sebagaimana republik juga tidak boleh disandera oleh kecintaan berlebihan kepada seseorang. Negara harus diperintah oleh hukum. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu." Ayat itu terasa sangat relevan dalam politik kita hari ini. Sebab keadilan diuji bukan ketika kita mengadili seseorang yang kita benci. Keadilan justru diuji ketika hukum harus diberlakukan kepada orang yang kita cintai, kita dukung, atau sedang memegang kekuasaan.
Karena kekuasaan akan berganti, presiden akan berganti, wakil presiden akan berganti, bahkan generasi pun akan berganti, tetapi republik harus tetap berdiri. Dan kalau hukum hanya berani mengetuk pintu rumah rakyat kecil, tetapi mendadak kehilangan suara ketika berdiri di depan pintu istana, barangkali yang sedang kita miliki bukan lagi negara hukum, melainkan sekedar hukum milik mereka yang tengah berkuasa. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bro. wabarakatuh. Barakallah.